Ini adalah perilaku bajingan, perilaku kurang ajar, perilaku tidak beradab, perilaku setan biadab. Berbicara merah putih, mau tidak mau kita harus melihat jati diri bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, Anda punya otak? Aksi apa yang sedang Anda lakukan? Aspirasi rakyat apa yang sedang Anda perjuangkan sampai Anda bakar bendera merah putih? Punya otak nggak? Itu manusia atau biadab? Itu mahasiswa apa anjing? Apa yang Anda perjuangkan? Anda katakan kita sedang memperjuangkan tegaknya konstitusi. Tai kau, tai bapak kau, tai kakekmu, tai mamakmu. Menjaga konstitusi apa sampai Anda bakar bendera? Bangsat! Hei mahasiswa, pada dengar nggak tuh kemarin ada demo di Blitar, Jawa Timur? Apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa Jawa Timur? RUU perampasan aset koruptor. Kalau bicara tentang kebutuhan bangsa, kalau bicara tentang kepentingan rakyat, kalian melakukan aksi perjuangkan pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu lebih nyampe, gitu, lebih dapat, lebih masuk. Kalau kemarin demo tentang undang-undang pilkada, ya, mau tidak mau akan mengerucut kepada kepentingan. Jadi wajar kalau kami sebagai masyarakat itu kemudian menilai kalian sementara menjadi kuda tunggangan politik. Ya, kalau kalian betul-betul memikirkan bangsa, kalau kalian betul-betul memikirkan negara, kalau kalian betul-betul memikirkan bagaimana supaya kondisi kehidupan rakyat Indonesia ini bisa mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik lagi, maka hal yang lebih potensial, hal yang lebih substansial untuk kalian perjuangkan adalah RUU perampasan aset koruptor, bukan undang-undang pilkada, bukan undang-undang tentang syarat batas usia capres-cawapres, batas usia calon gubernur, bukan batas usia calon bupati dan lain sebagainya, bukan itu gitu. Karena bagaimanapun juga itu semua akan mengerucut kepada kepentingan politik. Oke? Apalagi kemarin aksi kalian itu kemudian yang terimplikasi adalah partai PDIP, ya kan? Keuntungan politisnya milik partai PDI Perjuangan. Jadi analisa wajar ketika masyarakat memandang aksi kalian itu sebagai aksi para kuda tunggangan politik partai PDIP, kan? Jangan marah, jangan marah. Semalam saya live di TikTok ya, ada seorang mahasiswa, tapi ya syukur alhamdulillah puji Tuhan astungkaren. Dia mau dengar-dengaran gitu, dia mau belajar gitu, dia mau dibimbing gitu. Mahasiswa semestinya seperti itu. Dia bertanya kepada saya, bagaimana dengan tindakan represif aparat? Contohnya nggak usah jauh-jauh, kayak kemarin di aksi tentang undang-undang pilkada. Saya elus-elus dada dulu gitu sebelum menjawab ya. Jadi setelah dia mengutarakan semua ya semacam keresahan terkait anggapan tentang tindakan represif aparat, saya beri kesempatan dia setelah mengutarakan semua apa yang menjadi ganjelan dalam hatinya, baru saya jawab. Saya jujur kepada Anda, saya tidak mendukung aksi mahasiswa kemarin. Saya jujurnya. Dan semoga saya katakan ini menjadi edukasi bagi adik-adik mahasiswa. Atau mungkin kalian gak terima lah saya bilang adik-adik, saudara-saudara mahasiswa. Oke. Mungkin ini menjadi edukasi buat kalian. Sebelum kalian melakukan suatu aksi, mengerti dulu apa esensi dari aksi itu. Apa yang sedang kalian perjuangkan itu dipahami dulu gitu. Nah, kalau sesuatu yang kalian perjuangkan mengerucutnya kepada kepentingan, maka kalian itu secara sadar sedang menyerahkan diri sebagai kuda tunggangan politik. Kalian tidak benar-benar sedang memperjuangkan sesuatu yang betul-betul menjadi aspirasi rakyat. No, jangan mengklaim aksi kalian itu sebagai reaksi masyarakat. Oke, jangan mengklaim aksi kalian itu sebagai cara menyampaikan aspirasi rakyat. No. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang
tindakan represif aparat. Saya tidak membela aparat. Saya justru ketika mengkritisi aparat itu keras, pedas. Tapi saya melihat ada beberapa video yang viral. Jadi ketika dalam aksi itu ada kelakuan dari oknum-oknum mahasiswa. Saya katakan oknum mahasiswa, artinya enggak semua mahasiswa. Ada kelakuan oknum-oknum mahasiswa yang menurut pandangan pribadi saya itu tidak menunjukkan sikap yang beradab. Contoh, buka baju, ya kan? Terus kemudian nari-nari di hadapan aparat, ya kan? Bahkan ada yang menyodorin pantatnya di depan aparat. Pertanyaan saya, apakah itu bagian dari sesuatu yang sedang kalian perjuangkan? Itu perilaku tidak beradab. Dan tentu saja itu bukan bagian dari aksi kalian yang kalian selalu sebut sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat. Itu nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan aspirasi rakyat. Terus kemarin di aksi undang-undang pilkada, ada mahasiswa yang membawa banner spanduk, kemudian diikatkan di perisainya aparat Polri yang sedang melakukan tugas pengamanan. Saya nggak bela aparat ya, saya nggak bela aparat. Saya hanya sedang mengoreksi perilaku kalian yang tidak beradab ini, wahai para mahasiswa. Jadi membawa spanduk kemudian diikatkan di perisainya para aparat yang sedang melaksanakan tugas pengamanan. Pertanyaan saya adalah, apakah itu bagian dari upaya menyampaikan aspirasi masyarakat? Jelas tidak. Itu adalah perilaku individu, perilaku pribadi Anda, perilaku yang tidak beradab. Dan itu merupakan perilaku merendahkan harkat dan martabat manusia. Jangan lihat itu sebagai aparat, lihat dia sebagai manusia. Sama seperti Anda yang tentu saja tidak akan terima ketika merasa harkat martabatmu direndahkan. Lihat dia sebagai manusia. Saya nggak bela aparat, saya pertegas nggak bela aparat. Saya hanya sedang meluruskan bagaimana supaya ketika kalian melakukan suatu aksi yang konon selalu kalian sebut sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat, agar kalian betul-betul konsentrasi kepada apa esensi daripada aksi kalian, apa substansi dari sesuatu yang sedang kalian perjuangkan. Ini yang sedang saya sampaikan. Jadi saudara-saudara, katakanlah begini, kamu bawa spanduk, ada aparat kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan, lalu kamu bawa spanduk itu pergi mengikatnya di perisai aparat kepolisian yang sedang berjaga melaksanakan tugas pengamanan. Lalu ada oknum aparat yang tersinggung. Wajar dong tersinggung, kan manusia Pak, bukan robot itu. Wajar kalau dia tersinggung kan? Tersinggung, kemudian menandai muka Anda. Selepas aksi tersebut, dia nyerong mengikuti jalur tertentu untuk bertemu dengan Anda secara pribadi, kemudian melakukan suatu tindakan yang tidak kita harapkan. Contoh, ini contoh loh ya, contoh. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk tindakan represif aparat kepolisian? No, itu urusan pribadi kalian. Aparat yang hilang kesabarannya, merasa harkat dan martabatnya dijatuhkan, diinjak-injak. Tentu saja sebagai individu, dia akan melakukan suatu tindakan untuk kembali memiliki harkat dan martabatnya itu. Itu bukan bagian dari aksi kalian, dan itu sama sekali jauh dari apa yang Anda sebut tindakan represif aparat. Kemudian satu hal lagi yang sangat disayangkan menurut saya, ya. Ini adalah perilaku bajingan, perilaku kurang ajar, perilaku tidak beradab, perilaku setan biadab. Yaitu ada yang tega-teganya membakar bendera atau umbul-umbul merah putih. Apapun itu, berbicara merah putih, mau tidak mau kita harus melihat jati diri bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, Anda punya otak? Aksi apa yang sedang Anda lakukan? Aspirasi rakyat apa yang sedang Anda perjuangkan sampai Anda bakar bendera merah putih? Punya otak enggak? Itu manusia atau biadab? Itu mahasiswa apa anjing? Jelas ya? Apa yang Anda perjuangkan?
Anda katakan kita sedang memperjuangkan tegaknya konstitusi. Tai kau, tai bapak kau, tai kakekmu, tai mamamu. Menjaga konstitusi apa sampai Anda bakar bendera? Bangsat! Merah putih itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Kau punya otak dipakai. Biadab kau. Biar paham kau ya. Sampai-sampai ada kelompok masyarakat tertentu yang merasa geram, kesal dengan fenomena tersebut, kemudian melakukan penyerangan terhadap kampus tertentu. Saya ingatkan kalian, jangan sampai segenap rakyat ini murka, lalu kampus-kampus mahasiswa itu diserbu, dibongkar habis semua, gara-gara ulah bajingan kalian. Paham ini ya? Aksi apaan? Jaga konstitusi apaan? Sampai ada kelakuan bakar bendera, sampai ada perilaku biadab seperti itu. Merah putih adalah simbol jati diri bangsa Indonesia. Kalau punya otak itu dipakai. Bajingan yang bakar bendera itu. Pernah juga terjadi beberapa tahun yang lalu, ada kejadian sore ketika pekerja, para buruh itu keluar kerja. Mereka terhambat atau arus lalu lintas itu terhalang, macet oleh aksi yang sampai sudah malam ya, sudah malam. Ini para pekerja buruh sudah pulang kerja, terhambat, nggak bisa segera sampai ke rumah berjumpa dengan istri anak. Akhirnya para buruh yang lepas kerja ini membubarkan paksa aksi mahasiswa. Halo mahasiswa, yang saya tahu teknis di lapangan, kita semua orang lapangan, kita semua tahu aksi itu seperti apa. Sebelum kita melakukan aksi, jadi kita minta izin dari pihak aparat kepolisian, ya kan? Dari permohonan izin kita itu ada sesuatu yang kita sepakati, menjaga keamanan tertib masyarakat atau menjaga arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Itu substansial tidak? Oh jelas substansial. Karena macetnya arus lalu lintas, artinya macet juga pertumbuhan ekonomi. Kan seperti itu logikanya, ya toh? Kemudian tidak boleh merusak fasilitas umum, fasilitas negara. Oke. Kemudian tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kemudian tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. Mungkin batas waktunya itu jam 5 sore maksimalnya, ya kan? Lalu ketika kalian melakukan aksi sudah melewati jam 5 sore dan kalian belum juga membubarkan diri, pertanyaan saya adalah, apakah kalian tidak menyadari bahwa kalian sudah melanggar kesepakatan itu? Lalu kemudian aparat mengambil tindakan tegas untuk membubarkan aksi tersebut. Apakah itu disebut tindakan represif aparat? No. Ketika ada kesepakatan tertentu yang dilangkahi, yang dilanggar, itu merupakan perilaku kurang ajar. Itu merupakan perilaku tidak terpuji dan harus dikontrol. Dikontrolnya bagaimana? Ketika aparat yang bersiap siaga di sana menjaga keamanan, melakukan tindakan demi membubarkan aksi kalian dengan cara apapun itulah, Anda harus konsentrasi kepada kesepakatan tadi, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu aksimu tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika aparat melakukan tindakan pembubaran aksi massa adalah hal yang wajar. Ketika dilakukan penertiban, ketika ada tindakan pembubaran aksi, kemudian masa aksinya melawan, kemudian harus ada tindakan penyemprotan gas air mata, wajar. Jelas ada yang kalian langgar. Saya nggak bela aparat loh ya, nggak bela aparat. Tapi biar kita sama-sama mengerti, biar kita sama-sama memahami, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Apa sih esensi daripada aksi itu? Esensi daripada aksi adalah Anda itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang Anda yakini itu merupakan aspirasi rakyat. Paham ya? Saya ulangi. Esensi daripada aksi, esensi daripada demo adalah Anda memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang Anda yakini itu merupakan aspirasi rakyat. Itu esensi daripada aksi demo, Pak. Oke? Tidak lebih dari itu. Jadi, sejauh
waktu yang Anda miliki, maksimalkan itu untuk meluapkan semua unek-unek yang ada di dalam hatimu, yang Anda yakini itu merupakan aspirasi masyarakat. Tidak kemudian Anda melakukan perilaku-perilaku tidak beradab, perilaku-perilaku kurang ajar, kemudian Anda klaim itu sebagai reaksi masyarakat. Anda mengklaim itu sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat. No! Itu perilaku kurang ajar Anda. Itu perilaku tidak terpuji individu Anda pribadi. Itu perilaku tidak beradab Anda secara pribadi. Nggak ada kaitannya dengan aspirasi rakyat. Paham ya? Oke, kita kembali kepada topik. Kalau kalian betul-betul cinta tanah air ini, tidaklah mungkin ada aksi bakar bendera. Satu. Kalau kalian betul cinta terhadap negara ini, kalau kalian betul-betul mengharapkan ada peningkatan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, tentu saja kalian mengerti apa poin-poin yang lebih substansial untuk diperjuangkan. Contohnya adalah RUU perampasan aset koruptor. Masa mahasiswa Blitar lebih cerdas daripada kalian, mahasiswa-mahasiswa kurang ajar ini, ya? Apalagi yang sampai membakar-bakar bendera segala macam. Apakah itu juga akan Anda klaim sebagai upaya menyampaikan aspirasi masyarakat? No! Sama sekali tidak. Jauh dari apa yang Anda sebut sebagai aspirasi masyarakat. Itu adalah perilaku bajingan, itu adalah perilaku tidak beradab, itu adalah perilaku kurang ajar, itu adalah perilaku setan iblis biadab. Dan itu berasal dari diri pribadi Anda, individu Anda. Tidak ada mengaitnya dengan aspirasi masyarakat. Jadi akhirnya saudara-saudara mahasiswa, ya, sebelum Anda melakukan aksi, Anda kan diberi otak oleh Tuhan. Gunakanlah itu untuk mengamati, gunakanlah itu untuk berpikir, apakah ini substansial atau tidak? Apakah kondisi kehidupan masyarakat akan terimplikasi tidak? Terimplikasi maksudnya ada kemudian suatu perubahan ke arah yang lebih baik tidak? Itu diamati, dicermati, dipertimbangkan. Kalau tidak masyarakat terimplikasi dengan aksi yang kalian lakukan, artinya kalian sedang melakukan aksi untuk kepentingan pribadi atau untuk memuluskan harapan daripada pihak pemangku kepentingan tertentu. Itu yang sedang kalian lakukan. Nah, saya belak-belakan saja tentang aksi mahasiswa kemarin, merujuk kepada undang-undang pilkada. Kalau kalian itu mahasiswa, kalau kalian itu kaum intelektual, ya, kalau kalian itu para akademisi, tentu saja kalian mengerti bahwa buntut daripada aksi kalian adalah untuk memuluskan kepentingan politik partai PDIP. Itu adalah kepentingan politik, artinya kalian telah merelakan diri menjadi para kuda tunggangan politik. Kalian hanya kuda tunggangan politik. Jangan klaim aksi kalian sebagai upaya menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau kalian betul-betul mau memperjuangkan aspirasi rakyat, lakukanlah aksi. Perjuangkanlah RUU perampasan aset koruptor itu disahkan menjadi undang-undang. Karena itu lebih substansial untuk pertumbuhan ekonomi negara, untuk pertumbuhan kondisi sosial masyarakat. Oke? Semoga ini bisa menjadi edukasi buat kalian para mahasiswa, terutama buat adik-adik mahasiswa yang baru jadi mahasiswa, agar tidak terjerumus dalam frekuensi para senior yang sudah melenceng, yang sudah menyimpang daripada apa yang disebut dengan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan kalian ikut-ikutan menjadi kuda tunggangan politik. Jangan. Ketika ada sesuatu yang harus kalian perjuangkan melalui aksi demo, pikirkan matang-matang apa esensi daripada aksi ini. Dan apa substansi daripada sesuatu yang akan kita perjuangkan ini. Kalau itu mengerucut kepada kepentingan politik pihak tertentu, jangan. Oke? Kalian lebih mulia untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang betul-betul aspirasi rakyat. Jangan jual murah harga diri kalian untuk sekedar menjadi kuda tunggangan politik. Oke, saudara? Saya kira sekian unek-unek yang ingin saya sampaikan, terkhususnya buat para mahasiswa bajingan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar dari saya, ya, karena memang saya harus menyampaikan ini demi agar kita semua sadar berbangsa, menjaga adab tata krama yang dimiliki oleh bangsa kita. Saya kira demikian. Saya Kristianto Yan Oni. Salam NKRI.